another chiffon series. Gila, udah lama gue gak bikin chiffon ya. Tuh, gila nih lembut banget gak sih? Gila. Hey guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan bikin sesuatu yang sudah lama gue nggak bikin. Kita akan bikin chiffon series. Hari ini gue mau bikin mocha chiffon. Jadi ini adalah klasik chiffon yang pastinya kalian suka. Karena siapa sih yang suka mocha? Nanti gue akan cover luarnya dengan buttercream dan kita akan kasih meses dan juga chocolate balls. Jadi kita akan bikin ala-ala kue jadul gitu tapi dalamnya chiffon. So pertama kita akan bikin chiffonnya dulu. Dimana seperti biasa teknik chiffon itu kita akan mencampurkan meringue ke adonan kuenya. Jadi membedakan chiffon sama sponge cake, butter cake itu adalah kocokan putih telur yang bikin itu teksturnya kayak chiffon. So pertama di sini gue ada loyang ukuran 20 cm ya, yang pastinya yang buat chiffon. Dan inget ya, bikin chiffon nggak boleh dipoles loyangnya, yang ada nanti kuenya ambles. Memang kita pengen bikin kuenya itu nempel sama loyang, dikeluarkan saat sudah nggak panas lagi. Terus jangan lupa juga kita panaskan oven di suhu 160 derajat. Pertama-tama di sini kita akan pecahkan kuning telur dan putih telur. Di sini kita akan tampung putih telurnya karena dia akan lebih besar dan kuning telurnya sebelah sini. Jadi kita pisahkan dulu. Resep lengkap kalian cek description box. Ingat ya, kalau bikin chiffon, apalagi telur putih kayak gini, mangkuk si telur putihnya ini sama sekali nggak boleh kotor. Kalau kotor, kena minyak, kena kuning telur, dia nggak bakal mau ngembang. Pisahkan sini. Sisihkan dulu. Nah, karena kita akan bikin yang namanya mocha chiffon, jadi kayak kan harus kayak kopi-kopi gitu kan kuenya kan. Di sini kita ada kopi instan biasa ya yang siap dipakai. Dan di resep ini kan gue ada susu juga, susu cair 100 gram ini. Gue akan ambil kira-kira 2 sendok makan. Untuk apa? Untuk hangatkan dia bersama dengan si kopi ini biar larut aja. Jadi nanti kalau udah mau dipakai, tunggu sampai dia nggak panas lagi. Kopi instan, ya kita kasih kira-kira 2 sendok makan dari resepi susu di resep ini. Ini kita hangatkan di microwave cuma sampai hangat aja biar larut. Oke, patokannya kayak biasa ya, sampai jadi ya udah kopinya larut aja. Jadi ini kira-kira gue pakai 2 sendok makan susu dari resep yang kita pakai. Lanjut kita akan bikin chiffonnya. Jadi pertama kita akan ada 2 batch of sugar, gula. Yang ini untuk kuning telur, yang ini nanti kita akan simpan untuk bikin meringue. Jadi di sini bikin chiffonnya itu kuning telurnya gue akan kocok barengan sama si gula pasir dengan whisk aja, hanya untuk emulsify aja. Jadi kita akan bikin batch pertamanya dulu, adonannya tuh jadi kayak kita bikin adonan kuning telur, ada masukin susu, minyak, dan bahan-bahan kering, tepung, dan baking powder. Sisihkan, baru terakhir kita bikin si meringue. Kuning telur tadi yang sudah kita pisahkan, gula pasir, garam, vanila, aduk. Cuma sampai apa? Sampai dia itu kayak emulsify, nggak ngembang ya, asal mulai ada body aja mulai pucat. Oke, sampai jadi kayak gini tuh. Jadi bukan kental ngembang berjejak ya, cuman asal ada body aja. Nah ini kita masukin bahan-bahan basah dan bahan-bahan kering. Kita masukin campuran kopi dan si susu tadi. Ini sudah nggak panas ya. Kalau panas ya matang dong telurnya. Terus susu cair, biar lebih enak. Dan minyak sayur. Aduk bentar. Terus kita akan masukin juga di sini tepung kue dan baking powder. Tepung kue, protein rendah. Jangan lupa juga bahan pengembangnya, baking powder. Ayak dulu. Terus, karena ini kita bikin mocha, gue akan tambahkan juga pasta mocha dong. Biar jadul-jadul gimana gitu. Pasta mocha. Aduk sampai rata. Pokoknya aduk sampai nyampur dan licin sampai jadi kayak gini tuh ya. Ini kita akan sisihkan. Oke, batch pertama sudah siap, sisihkan. Kita akan bikin meringue. Ingat ya, kalau bikin meringue itu biasanya tambahkan cream of tartar atau enggak lemon juice atau enggak pakai jeruk nipis. Jadi asamnya ini bikin si meringue itu lebih stabil. Ini gue pakai jeruk nipis. Kalau kalian nggak punya, diganti dengan cream of tartar yang bubuk juga boleh.
jeruk nipis. Oke, kocok setengah ngembang. Kalau udah setengah ngembang, kita masukin gula. Udah ngembang, masukin gula. Kita kocok sampai soft peak. Oke, hasilnya jadinya tuh soft peak kayak gini. Ingat ya, bikin sifon itu nggak boleh sampai kaku banget. Kalau nggak nanti pas diaduk dia bakalan gerendel karena merengnya itu malah ke overmix. Oke, jadi merengnya ini kita akan lembutin dan nggak langsung dimasukin. Kan karena perbedaan teksturnya mereka cukup beda. Ini kan agak encer nih. Jadi kita masukin dulu seperapat mereng ke sini. Terus kita aduk dulu kayak gini. Aduknya pelan-pelan ya, santai aja karena ini mereng. Dimana sekarang ini gue sedang menyamakan teksturnya kayak gini. Tuh. Terus aduknya pelan-pelan, kita masukin lagi sedikit lagi. Jadi setengah di sini. Kalau udah sama teksturnya, ini akan gue lembutin dan kita akan tuangkan adonan mocha ini ke sini di folding pelan-pelan sampai nyampur. Ya tuh. Jadi kita aduknya pelan-pelan. Kita menyamakan adonan meringue dan si mochanya. Oke, tuh ya sampai lembut kayak gini. Kita akan tuangkan ke meringue. Ini lembutin dulu. Pastikan nggak ada gumpalan meringue kayak gini. Masukin adonan tadi sambil diaduk. Karena ini berat, jadi gue bisa kerja sambil di folding ini loh. Kayak dituangin, terus di folding pelan-pelan kayak gini. Ya, ingat ya harus gentle. Kenapa? Kalau dia terlalu banyak gerakan yang kayak kasar gitu, yang ada kita nge-knockdown dia punya volume meringue. Kita mau hasil akhirnya tuh kental. Aduk, folding, folding. Oke, ini boleh masukin semuanya. Nah, maju kok. Oke, ini kita folding kayak gini. Tuh. Jadi inget ya, harus di belah tengahnya. Kalau kita muter-muter gini doang, dia pasti ngumpul di tengah. Jadi tengah, samping, 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 belah tengah, samping. Pada meringue kita bulutin gini. Pokoknya hasil akhirnya kental ya. Kalau encer berarti sifonnya bakalan bantet. Oke, folding sampai bawah ya. Kalau udah langsung aja tuangin ke loyang, jangan lama-lama. Tuangin langsung semuanya ke loyang sifon yang tidak dipoles apapun. Oke. Terus ini gue ratakan menggunakan belakang sendok, pakai lidi juga boleh ya. Ini untuk make sure adonannya even. Jangan lupa kita banting-banting pelan-pelan. Biar apa? Untuk ngelilit udara biar sifonnya nggak bolong-bolong. Kita panggang di oven yang sudah dipanaskan kira-kira 50-60 menit. Emang lama karena sifonnya tebal. Oke, kuenya udah matang sifonnya, ini 60 menit. Kita langsung balik dan harus didinginkan dalam keadaan terbalik. Kalau nggak dia malah ambles ke dalam. Kita kemplokin gini. Ya, biar ada udara. Lihat gitu, jadi ini gue kasih jarak kayak gini. Makanya carilah sifon yang ada gini nih. Jadi dia emang ada penyangganya. Soalnya kalau kalian langsung taruh di atas meja, yang ada gap antara si sifon dan si meja terlalu deket, yang ada nanti dia malah kuenya basah. Jadi pastikan di atas sini biar ada udara. Tunggu sampai nggak panas lagi baru dilepasin. Oke, kuenya sudah dingin. Sekarang kita akan keluarkan. Ini maaf ya kalau agak sompak dikit, gue udah lama nggak bikin sifon. Nanti kita akan cover dengan buttercream juga anyway, jadi it's fine. Terus di sini kita akan sisipkan dengan pisau yang super duper tipis. Jadi kalau tipis tuh lebih gampang ngikutin bentuk loyangnya gitu. Gue udah lama nih nggak bikin sifon asli. Ikutin bentuk loyangnya. Disisip gitu loh. Sisip aja kayak gini. Pokoknya pastikan pisau kalian tuh benar-benar nempel sama loyangnya. Puter loyangnya. Kita lepas dulu cake-nya. Oke. Jangan lupa ya sisip juga bagian sini atasnya. Not bad lah ya. Kalau somplak tenang aja, kita cover dengan buttercream abis ini. Terus tengahnya kita putar-putar dikit biar lepas. Waduh, muter. Terus kita lepasin. Yeay! Terus ini kuenya yang sudah bagus banget nih. Ini agak basah loh, mantep banget. Kita pindahin ke sini nih, ke apa namanya, tatakan kue.
Oke, kuenya sudah siap. Kita akan bikin mocha buttercream. Dimana di sini sebenarnya bisa aja sih kalian tinggal kocok buttercream, SKM, gula halus sama mocha pasta gini kan. Tapi gue lebih suka kalau mocha itu kopinya juga berasa kan. Di sini gue sama kayak tadi pas bikin sifon, kopi instan gue akan larutkan dengan sedikit air panas. Tapi di sini air panasnya itu hanya untuk mendilute dia doang. Jadi pengen teksturnya tuh kayak paste gitu loh, coffee paste. Jadi jangan pakai air. Kita kasih air. Kira-kira aja sih. Fungsinya hanya untuk bikin kopinya larut. Jadi emang hasilnya kayak kopi yang concentrate banget. Ini boleh di skip, cuma menurut gua mochanya lebih premium, lebih berasa kopinya. Ini pakai butter, mau pakai margarin boleh setengah-setengah kali ya. Mungkin kalau pakai margarin dia rasanya lebih jadul gitu. Tapi selera sih. Kita kasih vanilla, terus kasih gula halus. Di sini juga kita pakai SKM. Atau kenapa ya kalau kue-kue buttercream gitu dikasih SKM tuh kayak lebih milky-nya tuh beda, lebih enak sih menurut gua. SKM. Ini kita kocok sampai ngembang kayak buttercream. Terus baru tambahkan mocha dan juga coffee tadi gitu. Jadi kayak sesuaikan tingkat kestrongan kopinya atau nggak pastanya, kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, udah pucet, ngembang, kita kasih campuran kopi mocha tadi, kopi air tadi, dan juga sedikit pasta mocha biar jadul gimana gitu. Pasta mocha, aduk sampai rata. Oke, sampai ngembang pucat seperti ini tuh, ini fluffy sekali. Kita akan poles ke kuenya. Oke, sekarang buttercream tadi, ini kita lembutin dikit ya biar nggak terlalu banyak udara. Jadi intinya kita cuma cover tipis-tipis doang. Jadi emang bikin krimnya jangan terlalu banyak. Soalnya kita cuma pengen cover dia tipis dengan buttercream untuk ditempeli dengan meses gitu. Jadi nggak usah tebal-tebal gitu. Karena kalau kayak gini kan polosan doang bosen kan. Kita poles dengan buttercream. Kuenya kalau udah kita baluri dengan meses. Ini kita kasih tanda biar buttercream nempel. Ini gue mau bikin 10 titik ya pokoknya. Oke, jadi kita tandain. Gimana caranya dapat 10? Terus kita kasih piping cake gini. Kasih coklat. Guys, maaf ya lagi hujan di luar, tapi ini sifonnya, ini bukan sombong ya, perfect. Bener-bener basah, moist, lembut banget, terus dimakan sama buttercream plus meses. Gila sih ini. Kayak emang tuh ya, mocha tuh enak banget ya, parah. Cake-nya soft, tuh lembut banget, dan sifonnya bener tuh harus basah, jangan kering kayak kapas gitu loh. Jadi kayak dia tuh very empuk, tapi kayak lebih moist. Enggak. So itu dia mocha chiffon, seri chiffon kita kembali lagi. Jujur agak nervous karena gue udah lama banget udah bikin chiffon, takut kayak kaku pas ngeluarinnya, tapi ternyata boleh juga lah. Dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya ide series chiffon lainnya, komen yang gue pasti baca. And until next time, bye-bye!